anak-anak, jumpa lagi sama Bu Gita di video pembelajaran kita kali ini ya. Em, Semoga kalian masih tetap semangat belajarnya dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 3 yaitu perkembangan teknologi komunikasi, dan hari ini kita akan mempelajari pada pembelajaran 5. Berbicara tentang alat komunikasi berdasarkan perkembangan teknologi, jadi kalian sudah merasakan bagaimana zaman dulu teknologi mengirimkan informasi hanya melalui surat. Nah, akhirnya melalui surat itu teknologi berkembang lagi, akhirnya ada telepon rumah, tapi kita sudah bisa menerima telepon dari kerabat kita yang jauh, tapi menggunakan telepon ya harus di tempat di mana telepon diletakkannya. Nah, jadi kita terbatasnya di situ, tapi sudah bisa menerima telepon dengan jarak yang jauh langsung dari kerabat kita. Akhirnya teknologi itu berkembang lagi menjadi telepon pintar atau telepon genggam yang bisa dibawa kemanapun. Jadi kita bisa menerima telepon dan SMS itu di mana saja. Jadi lebih enak lagi dan sudah tidak repot juga membawanya karena teleponnya muat ke dalam tas. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang terus, dan akhirnya setelah telepon yang hanya bisa menerima telepon dan SMS, berkembang lagi menjadi telepon genggam yang bisa terkonek dengan internet. Jadi setelah ditemukan jaringan internet, kita jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi lewat telepon genggam kita, mengirimkan informasi juga lewat telepon genggam kita. Kita ingat kembali bahwa menemukan informasi tentang perkembangan teknologi komunikasi itu kita bisa dapatkan dengan membaca teks yang ada. Jadi dengan membaca teks kita mengetahui perkembangan dan manfaat-manfaat dari alat komunikasi yang kita gunakan. Nah, sekarang anak-anakku buka Bu Pena halaman 66 sampai 67. Di situ ada teks, kalian baca dan lalu baca juga teks di tematik halaman 81 sampai 82. Jadi teksnya keduanya dibaca, lalu selesaikan soal di halaman 67 Bu Pena. Di situ ada 5 nomor soal. Silakan kalian kerjakan di buku PS, tulis dengan rapi ya. Melalui teknologi, melalui jaringan internet yang bisa kita gunakan, kita bisa menemukan informasi apapun melalui telepon genggam kita atau lewat gadget kita, termasuk berbagai macam keberagaman di Indonesia. Ada banyak keberagaman suku, ras, agama, pakaian adat yang bisa kalian temukan melalui internet. Nah, keberagaman atau perbedaan-perbedaan setiap daerah itu jangan menjadi penghalang buat kita, jangan menjadi perselisihan buat kita, tetapi justru itu yang harus akan mempersatukan kita, karena kita menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati dan saling menerima satu sama lain. Nah, itu juga terjadi ketika kalian bermain bersama teman-temannya di sekolah. Tentunya kalian itu memiliki latar belakang yang berbeda, daerahnya berbeda, asalnya, sukunya, agamanya berbeda. Nah, tetapi kalian tetap bisa belajar dan bermain bersama. Saat bermain kalian tidak, Ibu yakin saat kalian bermain kalian tidak bilang, kamu jangan main sama kita karena kamu tuh orang Toraja. Kamu jangan bermain dengan kami karena kamu itu orang Islam. Kamu tidak usah ikut bersama dengan kami karena kamu itu punya bahasa tidak dimengerti sama kita ya. Ibu percaya dan Ibu tidak pernah melihat kalian berbuat demikiannya di sekolah, dan Ibu tahu kalian itu saling menghargai. Nah, karena kalian sudah saling menghargai, akhirnya kalian
bersatu, kita bersatu. Jadi dalam hal bermain, ternyata keberagaman yang kita punya, yang kita temui saat kita bermain itu memiliki manfaat anak-anak. Nah, apa manfaatnya? Kita lihat. Satu, manfaatnya itu adalah kita dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Kalian tahu toleransi kan? Saling menghargai perbedaan dengan orang lain. Jadi, dengan manfaat dari keberagaman saat kita bermain adalah akhirnya kita dapat menemukan sikap toleransi dengan teman kita. Lalu yang kedua, kita dapat memupuk sikap saling menghormati, dan ini Ibu rasa kalian selalu menerapkan ini ya, kalian sudah saling menghormati. Lalu dengan perbedaan ini yang ketiga, dengan perbedaan latar belakang suku dan bangsa, budaya, ya kita akhirnya dapat melakukan berbagai jenis permainan yang berbeda-beda. Misalnya ya, misalnya permainan yang asalnya dari Manado, kamu bisa perkenalkan kepada teman kamu yang orang Makassar, seperti itu. Jadi kita bisa mencoba berbagai jenis permainan karena kita latar belakangnya berbeda-beda, asalnya sukunya beda-beda, dan semuanya pasti punya permainan juga dari asalnya masing-masing. Lalu yang keempat itu adalah dengan adanya keberagaman tempat bermain, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari asal teman kita. Jadi sama ya, kalau misalnya permainan ada ya permainan yang ingat itu namanya permainan gobak sodor. Itu dalam bahasa Indonesia namanya gobak sodor. Kalau Bu Guru dulu di zaman sekolah di Toraja itu namanya bermain asing. Nah, kalau setelah saya bergabung dengan orang lain, teman-teman yang berbeda suku, ternyata ada yang menyebut permainan itu namanya asin. Jadi beda-beda bahasanya, tapi sebenarnya permainannya ternyata sama. Jadi kita bisa mempelajari bahasa dan budaya dari teman yang berbeda dengan kita. Nah, tahu tidak, kalian ingat tidak, keberagaman kita ini digambarkan sama semboyan bangsa Indonesia. Apa itu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kalian masih ingat tidak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi beda suku, beda agama, beda ras, beda asal daerah, tetapi tetap satu, tidak saling membeda-bedakan. Jadi perbedaan ini yang menjadi kekuatan untuk menjunjung persatuan dan kesatuan di Indonesia, yaitu sila ketiga. Nah, perbedaan inilah yang menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia. Jadi kita dengan perbedaan malah kita bisa saling menghargai, kita bisa saling bersatu dan semakin cinta terhadap negara kita. Nah, sekarang silahkan kalian berlatih untuk mengingat apa yang Ibu sudah jelaskan dengan menyelesaikan tugas di Bu Pena halaman 69. Di situ ada tugas 5 nomor, silahkan selesaikan di buku PS, tulis dengan rapi. Kalian ketika mencari informasi tentunya lewat handphonenya. Nah, kalian mencari misalnya jenis-jenis tarian daerah atau jenis-jenis permainan tradisional, kalian bisa mencarinya lewat gadget. Nah, gadget kalian itu berbentuk apa sih rata-rata? Kalau gadgetnya Bu Guru sih berbentuk persegi panjang ya. Kalau kalian juga mungkin rata-rata ya. Nah, persegi panjang handphone itu menyerupai bangun datar. Nah, kalian masih ingat kan cara menghitung keliling bangun datar? Ya, dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisi pada tepian bangun datar tersebut. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar lagi tentang menentukan keliling bangun datar, tapi dengan satuan tak baku menggunakan satuan persegi. Nah, ini persegi satuan. Ini sudah pernah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya ya. Jadi menggunakan persegi satuan. Nah, caranya yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Perhatikan contoh berikut.
Jadi cara menghitung keliling dari persegi panjang ini yaitu kita menghitung keliling setiap persegi satuan dari persegi panjang ini. Jadi kita mulai dari sini. Satu tepiannya 1 2 3 4 5. Jadi 5 persegi satuan ini. Terus ke atas 1 2 3. Tulis 3. Lanjut lagi 1 2 3 4 5. 5 tambah 1 2 3. 3. Jadi jumlahnya adalah 16 persegi satuan. Mudah kan? Sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Kalian bisa lihat di sini. Keliling dari bangun ini kita hitung. Mulai dari sini ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 tambah naik 1. Tambah 1. Ke sini lagi kita hitung 1 2. Nah, 2. Lalu naik 1 2 2. Lanjut lagi ke sini 1 2 2. Lanjut 1 2 turun 2. Ditambah lagi di sini 1 2 2. Lalu turun 1. Nah, kan sampai di sini tadi kita mulai ya. Jadi semuanya ada 18 persegi satuan. Begitupun dengan contoh selanjutnya, kalian bisa menghitung sendiri ya dan menyesuaikan. Nah, sekarang silahkan kalian berlatih untuk menghitung keliling bangun datar menggunakan persegi satuan tak baku itu dengan berlatih pada buku pena halaman 68. Halaman 68 langsung dikerjakan. Nomor 1 itu dikerjakan di cetak saja. Nomor 2 dikerjakan di buku berpeta yang kalian punya di rumah. Selanjutnya yaitu di tematik halaman 85. Kalian kerjakan semua di buku cetak ya. Itu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini. Dan semoga kalian mengerti pembelajarannya. Selamat belajar!